Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Sidik. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat relasi tabel pada database MySQL atau MariaDB dengan menggunakan perangkat Android. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kita membutuhkan beberapa aplikasi. Yang pertama, aplikasi database designer untuk membuat desain relasi tabel dengan contoh yang seperti ini. Yang kedua, aplikasi Termuk untuk membuat relasi tabel. Kedua aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Google Play Store secara gratis. Oke, selanjutnya kita membuat desain relasi tabelnya. Silahkan kalian buka aplikasi database designer, terus kalian klik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah. Terus beri nama databasenya sesuai keinginan kalian. Di sini saya beri nama sesuai nama saya sendiri. Untuk deskripsinya kita biarkan saja. Tapi kalau kalian ingin diisi, silahkan isi saja. Untuk database manajemennya kalian pilih yang MySQL. Kalau sudah, klik tombol save maka akan diarahkan ke sini. Terus kalian klik tombol yang saya tandai ini untuk membuat tabelnya. Kalau sudah, kita beri nama tabelnya dengan contoh pembeli. Terus kalian klik tombol add column untuk membuat sebuah kolom atau field. Untuk kolom pertama akan saya beri nama dengan ID pembeli. Dengan tipe datanya integer atau singkatnya int. Untuk sheetnya boleh kalian tidak isi untuk bagian ID-nya. Kenapa? Karena kalau kalian isi bagian sheetnya atau lebih jelasnya panjang nilainya, misalkan kalian isi ID pembelinya dengan sheetnya 3, berarti hanya bisa menerima angka dengan panjang nilainya di bawah 3 digit. Contohnya 1, 2, 3 atau 100. Kalau melebihi 3 digit dengan contoh 1, 2, 3, 4 atau 1000, maka akan terjadi penolakan atau timbul error. Makanya saya tidak diisi bagian sheetnya atau panjang nilainya supaya mencegah terjadinya error. Karena kita nggak tahu berapa banyak data yang akan diisi. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Selanjutnya kalian pilih bagian PK. Nah, PK itu singkatan dari primary key. Kenapa saya beri primary key? Karena untuk merelasikan tabel, karena syaratnya tabelnya harus ada primary key. Kalau sudah, kalian klik tombol add column untuk menambahkan kolom atau field baru dengan nama kolomnya bebas terserah kalian. Di sini saya beri nama dengan tipe datanya varchar, terus panjang nilainya 25. Terus kalian save. Karena di sini saya akan menambahkan kolom baru, maka akan saya percepat videonya. Oke, kalau sudah klik tombol save maka akan muncul gambar tabel seperti ini. Kita buat lagi tabelnya dengan nama penjual. Terus dengan nama kolom pertamanya ID penjual dengan tipe datanya int. Terus sheetnya kita kosongin aja, jangan diisi. Selanjutnya kita kasih primary key. Terus di save. Di sini saya percepat videonya biar durasi videonya tidak kepanjangan.
Oke, di sini saya sudah selesai buat beberapa tabel. Untuk merelasikan tabelnya, kita klik tabel mana aja yang mau direlasikan. Kliknya di bagian gambar pensil. Kalau sudah, klik lagi bagian file yang mau direlasikan. Oh iya, syaratnya lagi agar bisa direlasikan, nama file atau kolomnya harus sama pada bagian namanya ataupun tipe datanya. Kalau mau lebih jelasnya, lihat gambar ini. Kalau sudah paham, kita lanjut terus. Klik lagi gambar pensil sebagai contoh. Di sini file yang namanya ID pembeli, kita klik terus kita kasih FK. Apa itu FK? FK itu singkatannya dari foreign key. Syaratnya lagi untuk bisa merelasikan sebuah tabel. Terus kalian klik lagi bagian ref tabel. Maksud di sini ref tabel adalah referensi tabel, yang artinya mau direlasikan tabel ke tabel mana. Contoh di sini saya merelasikan ke tabel pembeli. Terus klik lagi ref file, yang artinya mau direlasikan file yang mana. Di sini saya pilih yang ID pembeli karena di tabel penjual ada file ID pembeli juga. Kalau sudah, klik save terus klik save lagi, maka akan ada garis yang warna hijau. Ini berarti kita sudah berhasil merelasikan tabelnya. Di sini saya akan merelasikan tabel yang lain. Tolong disimak baik-baik. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel yang sebenarnya di aplikasi Termuk. Terus buat apa dong Kak kita membuat database dan relasi tabel di aplikasi Database Designer? Nah, itu hanya untuk gambaran bagaimana relasi tabelnya dan untuk mempermudah kita membuat relasi tabelnya yang sebenarnya di aplikasi Termuk. Selanjutnya kalian buka aplikasi Termuk kalian. Bagi yang sudah install MariaDB, bagi yang belum silahkan install terlebih dahulu. Caranya banyak di YouTube, tinggal searching aja. Atau juga kalian bisa buka software MySQL Command bagi kalian yang pakai komputer. Kalau udah kebuka Termuknya, silahkan kalian ketikkan perintah MySQLD untuk menyalakan servernya. Jika sudah, buka session baru dan ketikkan perintah mysql -u root -p terus enter dan masukkan password kalian. Bagi kalian yang tidak di password, cukup ketikkan mysql -u $huimi dan tutup kurung. Oke, kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Sebelum lanjut, mari kita pelajari perintah-perintahnya yang ada di MySQL atau query-nya. Yang pertama ada query show database. Ini fungsinya untuk menampilkan database yang ada. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada query us. Ini fungsinya untuk masuk ke dalam database. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada query show tables. Ini fungsinya untuk menampilkan tabel yang ada di dalam database. Yang keempat ada query create database. Ini fungsinya untuk membuat sebuah database. Contohnya seperti ini. Yang kelima ada query create tabel. Yang fungsinya untuk membuat sebuah tabel. Contohnya seperti ini. Coba kalian pahami baik-baik gambar ini. Yang keenam ada query dash. Ini fungsinya untuk menampilkan struktur tabel. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh ada query drop.
Ini fungsinya untuk menghapus tabel atau database. Contohnya seperti ini. Yang ke-8 ada query insert into, yang fungsinya untuk menambahkan isi data ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Yang ke-9 ada query select bintang from. Ini fungsinya untuk menampilkan isi data dalam tabel. Contohnya seperti ini. Dan query MySQL yang lainnya masih banyak lagi seperti update, delete, dan lain-lain. Untuk query yang merelasikan tabel kita bahasnya pas prakteknya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Pertama, kita buka dulu aplikasi database designer dan klik database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya mempunyai 4 tabel. Yang pertama, tabel pembeli yang merelasi ke tabel transaksi. Yang kedua, tabel penjual yang merelasi ke tabel transaksi juga. Yang ketiga, tabel buku yang merelasi ke tabel transaksi juga. Yang keempat, tabel transaksi yang menjadi induk dari tabel pembeli, penjual, dan tabel buku. Jadi di sini tabel yang akan saya buat duluan adalah tabel pembeli. Kembali lagi ke aplikasi termuk kalian. Terus ketikkan perintah create database. Terus nama databasenya sesuai keinginan kalian. Di sini saya namain databasenya sesuai dengan nama saya sendiri. Kalau sudah, kita ketikkan lagi perintah us. Terus nama database kalian. Jika sudah, kita buat tabel pembeli dengan cara ketikkan perintah create tabel pembeli kurung buka, terus enter. Terus nama filenya yang pertama ID pembeli dengan tipe datanya integer, lalu koma, terus enter. Terus file yang kedua nama dengan tipe datanya varchar dengan panjang nilainya 25, lalu koma, terus enter. Terus file yang ketiga jenis kelamin dengan tipe datanya varchar dengan panjang nilainya 15, lalu koma, terus enter. Terus file yang keempat nomor HP dengan tipe datanya integer dengan panjang nilainya 14, lalu koma, terus enter. Terus file yang kelima alamat dengan tipe datanya varchar dengan panjang nilainya 50, lalu koma, terus enter. Terus ketikkan perintah primary key dalam kurung ID pembeli tutup kurung titik koma, terus enter. Ini perintah untuk menambahkan primary key ke file ID pembeli. Di sini saya akan membuat tabel yang lainnya, yang disimak baik-baik. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Di sini saya sudah selesai membuat tabelnya kecuali tabel transaksi. Kita bikinnya belakangan aja. Lalu kita cek tabelnya satu persatu dengan mengetikkan dash nama tabel kalian lalu enter. Kenapa di sini di bagian ID pembeli, ID penjual, ID buku jadi ada nilainya 11. Padahal kita sebelumnya tidak diisi bagian nilai panjangnya. Nah, kalau itu saya juga kurang tahu. Mungkin 11 itu nilai default atau nilai asalnya. Oke, balik lagi, kita berarti sekarang bikin relasi tabelnya.
dengan mengetikkan create tabel transaksi kurung buka lalu enter. Terus file yang pertama ID tran dengan tipe datanya integer. Terus file yang kedua ID pembeli dengan tipe datanya integer dengan panjang nilainya 11. Kenapa sekarang kita isi panjang nilainya? Karena kita ngikut ke tabel sebelumnya yang tadinya tidak diisi panjang nilainya, sekarang otomatis keisi nilainya jadi 11. Ya kita samain aja biar bisa direlasi. Ya mudah-mudahan kalian paham. Terus file yang ketiga ID penjual dengan tipe datanya integer. Terus panjang nilainya 11, tutup kurung, lalu koma, terus enter. Terus file yang keempat ID buku dengan tipe datanya integer dengan panjang nilainya juga 11. Terus file yang kelima tanggal transaksi dengan tipe datanya integer. Terus file yang terakhir total harga dengan tipe datanya integer, terus enter. Terus kalian ketikkan perintah primary key dalam kurung ID tran tutup kurung terus koma lalu enter. Lalu ketikkan perintah foreign key dalam kurung ID pembeli tutup kurung references pembeli kurung buka ID pembeli tutup kurung terus koma lalu enter. Lalu ketikkan lagi perintah foreign key dalam kurung ID penjual tutup kurung references penjual kurung buka ID penjual terus koma terus enter. Lalu ketikkan lagi perintah foreign key kurung buka ID buku tutup kurung references buku kurung buka ID buku tutup kurung titik koma. Oke, di sini kita sudah selesai merelasikan tabelnya. Untuk membuktikannya tinggal ketikkan perintah dash dengan perintah dash transaksi lalu enter. Coba lihat di bagian key nya ada tulisan mul. Nah berarti kita sudah berhasil merelasikan tabelnya. Bagi kalian yang nggak paham tentang query-nya, boleh kalian lihat gambar ini. Jika sudah paham, selanjutnya kita isi data-data yang ini ke dalam tabel dengan menggunakan query insert. Di sini saya akan isi semua tabelnya. Oke, di sini saya sudah selesai isi semua tabelnya. Kita cek tabelnya satu per satu menggunakan query select bintang from. Nah, tabelnya sudah berhasil kita isi. Jadi sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun dari penjelasan yang sulit kalian pahami, mohon dimaafkan. Karena saya bikin tutorial ini adalah tugas dari sekolah saya. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.